ketaatan mengikuti perintah agama berdasarkan emosi. Bejeng ke masjid olana emosi. Saya nomor telo, tipe-tipe orang saya bermental pedagang. Dagang ini kesesaren apa? Untung. Dia ingin sebanyak-banyaknya meraih keuntungan dalam tanda petik benih keuntungan duniawi, tapi keuntungan ukhrawi dengan fadilah yang berlipat-lipat, dengan pahala yang berlipat-lipat. Rasulullah ada khairul liqa al masajid wa syarrul liqa al asbab. Tempat yang terbaik masjid. Tempat yang paling tidak baik adalah mall atau pasar. Beda bantuan dari atas, dari pusat. Cuma pele 1 juta mau sobet oleh juta. Kalah salah satu. Panjenengan modut sana apa? 1 juta napa betul ekor? Mun beda yang 1 juta betul ekor pas panjenengan modut 1 juta. Panjenengan termasuk orang napa? Termasuk orang napa? Mangken beda pilihan. Allah seaparing pamilihan mon bungkus entong mon masjid apa yang berjamaah petolekor nilai sekali nilai sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdah. Shalawatullah wa salamuhu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin para kiai, para tokoh masyarakat, sebagian kaum ini, saya merja ketua takmir Masjid Al-Munawwarah, sareng sedaya jajaran. Saya merja cakancah sajadah fajar, ring hadirat jamaah Masjid Al-Munawwarah sebagian kaum mujahidin. Alhamdulillah, sanajan gelap dalam perjalanan sempat atawaf ke timur, abeli boleh ke abeli boleh ke timur, tapi alhamdulillah kita kacau masuk gitu. Beda hukum agama yang kita dinto menabi imam salah cek nurut salah. Alhamdulillah tidak imam salah tapi makmumah beda sehat nurut tapi beda sehat nurut. Saya pun nggak geli agak di Ustadz Yasin langsung. Jadi kalau ngangkat imam Haji Sudiat cek saking Ustadz Yasin itu udah di imam tepat. Tapi alhamdulillah Allah nakdiraki dan berusaha dengan apalagi salah satu Baitullah itu Masjid Al-Munawwarah. Malam ke misalnya kenging kari dan muka-muka dia tambah nasamo kami aja bismillah. Tentu disawas depan atau resolawat salam torsong kemudian Gusti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadirat dan oleh sahabat yang di masjid Katinto diakui atau tidak karena bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mila seteja Katinto
boleh dekat hidayah. Beda orang jauh dari masjid kejung ke masjid. Beda orang abolong masuk masjid kejung ke kalencang. Tapi beda juga kejung ke masjid. Jalan hidayah kan itu macam. Beda tipe orang rasional. Jadi saampunang ngelekteki suatu ajaran, kemudian ternyata ajaran kak itu masuk akal, pas orang kak itu tertarik untuk mengamalkan ajaran kita. Banyak para mu'allaf kak itu masuk Islam gara-gara mempelajari Al-Quran. Dan orang sekali itu tipe-tipe rasional kali itu kadang semangatnya lebih tinggi. Apa-apa? Karena merasakan kebenaran di balik ajaran yang dia yakini dan dia ikuti. Beda salah satu contoh kali itu Profesor Dr. Fideluma gara-gara mempelajari tahajud di Budina Mu'allaf masuk Islam, bahkan kemudian membuka pengobatan ala Nabi di Budina, sehingga semangat dalam nalastariaki pakon agama lebih tinggi daripada orang biasa. Banyak kayak gitu. Beda debu kan, beda orang Jawa aja. Maksudnya kak boleh cari Jawa baik. Terus pundi kalau cara Jawa ini mawon nggih. Paling ora tau nggih melolot. Nah, terkait dengan ini maka agama Islam dengan Al-Quran sebagai sumber utamanya dan sunnah Rasulullah sebagai sumber setelah Al-Quran, tidak ada ajaran yang tidak rasional. Masuk akal setuju. Bahkan mendahului pemikiran orang-orang di zaman-zaman terdahulu. Dimin gak dinto gereja adebu, cek bumi gak dinto dikelilingi oleh matahari. Pas bodoh pamangki Galileo Galilei, jadi terbalik. Justru bumi yang mengelilingi matahari. Itu zaman dahulu. Ternyata Al-Quran berbicara lain. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Intinya setujuh benda langit kayak itu bergerak sesuai dengan orbitnya. Bumi bergerak, matahari bergerak, planet-planet selain juga bergerak. Ternyata gak itu sesuai dengan ilmu panauningan sampai semakin bahkan sampai hari kiamat. Sebenarnya juga nalekan orang ngejip mak bodoh orang depak kabulan
Neil Armstrong depak kabulen. Benda saya ngocak mustahil, benda saya narema. Ben semakin kendo bukan suatu hal yang mustahil lagi, hampir semuanya narema. Pamanggi itu. Ternyata Al-Quran menantang dan tulisan panjenengan. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samai wal ard fanfudu. La tanfuduna illa bisultan. Wahai jin dan manusia, apabila kalian mampu menembus langit dan bumi, silakan. Menurut Al-Quran bukan suatu hal yang mustahil. Syaratnya la tanfuduna illa bisultan ay bil ilmi. Pokok menguasai ilmunya mampu. Ternyata si depak ada orang yang waktu itu tidak meyakini Al-Quran, Neil Armstrong, orang non-Islam. Seperti kejutan ngingi ilmu selain. Nah, berangkat dari belajar dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah, kemudian ada orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, meyakini kebenaran Al-Quran, meyakini kebenaran sunnah Rasulullah. Lalu ini kau pas bojem ngalakoni ibadah, bojem ngalakoni perintah Allah, bojem ngiring sunnah Rasulullah SAW. Maka banyak cerita orang-orang masuk Islam. Ben masuk Islam kan itu benih karena tertarik dengan hukuman supermi, benih tertarik dengan hukuman sembako, karena kenging hidayah saampuna mempelajari Al-Quran, kenging hidayah saampuna mempelajari praktek-praktek ibadah. Jadi tipe saya pertama Kak Dito tahun ini jamaah Masjid Al-Munawwar. Tak masuk tipe Kak Dito nampak tipe nama. Tapi beda tipe saya nomor 2. Tipe saya nomor 2 emosional. Ketertarikan untuk menjalankan ibadah, semangat ibadah, ada saat emosi, perasaan. Berkat itu biasanya beda hubungan dengan trust, kepercayaan. Masuk akal, tak masuk akal, maka orang tipe saya nomor 2 kan dia tetap semangat nalastariaki ibadah. Sayyidina Umar kan bintu oning ngomong iya junane pon Hajar Aswad aduh alim tu annaka hajarun la tanfa'u wa la tadur laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Engkau tahu benar betul tak beri manfaat, tak beri mudur. Cek saking ngasih kota nangalih Rasulullah nyium bekna Hajar Aswad, engkau tak kira nyium dia. Sayyidina Umar tak paham napa hikmah nyium Hajar Aswad, napa dibalik praktek Rasulullah nyium Hajar Aswad.
Tapi karena ampun beda trust, beda kapercayaan dekat Rasulullah, apapun yang dilakukan oleh Rasul pasti baik. Maka Sayyidina Umar mengikuti. Dan itu karena faktor emosi. Sebenarnya juga para sahabat-sahabat selain nengkulina Kanjeng Nabi neka mas teh etorai masuk sahabat. Setelah saat Kanjeng Nabi keluar ke masjid bulan Ramadan, sahabat ngiring keluar juga. Ternyata sholat keng bingkeng sholat gak kenal kalau ben sholat tarawih. Sahabat tidak tahu Nabi keluar ke masjid asolat ngereng asolat ke masjid. Sami sareng jamaah masjid Al-Munawwarah. Kena ke masjid norok ke masjid sekali terus. Sampai masjid tetap kebuah. Ampus keluar. Karena sahabat Kak Dinto begitu semangat mengikuti lalampan Kanjeng Nabi norok keluar ke masjid. Setelah hari kedua ketiga Nabi kabur, jangan-jangan ini dikira wajib. Pas Kanjeng Nabi tak keluar boleh. Setro iaturaki sareng keten kula begitu percayanya sahabat dekat Rasulullah. Mesti napa seelas taraki Rasulullah mesti saya. Karenanya kemudian diikuti oleh sahabat. Ini ketiga nomor. Dan Nabi sendiri seperti itu. Kanjeng Nabi ini kapan Nabi atahajud, oning setong saat diikuti oleh sahabat. Ngereng lalampan Kanjeng Nabi, makmum ke Kanjeng Nabi. Ternyata si emau sar Kanjeng Nabi saampuna Fatihah surat Baqarah. Di lempang keliana sahabat sengereng Kanjeng Nabi deki oleh 100 ayat Nabi reroku. Ternyata lanjut. Saya pun sahabat sengereng deki depak ke akhir surat Baqarah Nabi dia terang ruku. Ternyata lanjut ke surat Ali Imran. Lastari Kak Dito lanjut ke surat An-Nisa. Sana palamber. Dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nisa. Sana palamber. Sana juz. 6 juz. Diring sebentar Allah. Nampak pun rajinnya Kanjeng Nabi Sayyidatina Aisyah. Nabi Kak Dinto sampai bengkak padana. Ajunan Kak Dinto kutak pun esepora dosa-dosa setapongkor bentuk sesebekan datang. Apa mak sampai ngak neka sampai beleng aja sampai bere sampai bengkak padana panjenengan. Apa jawab Kanjengnya? Afala aku abdan syakur, apa tak oleh mengkotor ketika bulan Allah sebentar syukur. Nah, kayak itu kan faktor emosi. Begitu banyak nikmat Allah yang dirasakan, maka Kanjeng Nabi kan kepingin nyokorin nikmat kayak gitu. Di antaranya dalam bentuk sholat malam. Sampai buru, sampai bengkak. Udah percaya. Di sana apa nih kan? Pencer, orang pencer boleh saya betesa. Coba asal murad. Nah, ini tipe yang kedua. Jadi orang bejung ke masjid karena mendapatkan hidayah lebet
faktor emosi. Ada yang seperti itu. Dan orang seperti ini yang banyak santri. Dan kula biasa Kak Dito benih namung dan kula, kiai-kiai yang lain juga seperti itu, imam-imam masjid yang lain juga seperti itu. Sampuna as-sholat, assalamualaikum, pas mau istighfar, astagfirullahaladzim li wa li walidayya, dan seterusnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, dan seterusnya. Dekat itu beda dalam lalampan Kanjeng Nabi dalam sebuah hadis fikih sunnah beda. Menjelang mau Allahumma ajirna minan nar, satrosa Allahumma antas salam. Dekat itu Kanjeng Nabi pas merubah posisi dari posisi akad tahiyat akhir menabi dari awal Kak Dinto tetap posisinya seperti tahiyat akhir. Ketika mau istighfar, ketika mau la ilaha illallah wahdahu la syarika, sampun Kak Dinto pas aubah posisi aselah pas adep ke DJ. Nalekana kiai berubah posisi, santri norok kapi aselah ke kapi. Dan santri tak paham. Kok kiai oba gitu. Emosi. Karena sudah ada trust. Apa saya lakukan yang musuh kiai mesti berdua syarat. Kayak itu yang kedua. Ketaatan mengikuti perintah agama berdasarkan emosi. Bejeng ke masjid polana emosi. Ini saya nomor 2. Saya nomor 3, tipe-tipe orang saya bermental pedagang. Dagang ini kesadaran apa? Untung. Dia ingin sebanyak-banyaknya meraih keuntungan dalam tanda petik benih keuntungan duniawi, tapi keuntungan ukhrawi dengan fadilah yang berlipat-lipat, dengan pahala yang berlipat-lipat. Itu tipe saya nomor 2. Ben Kak Dinto bisa bagi jadi teluk macam. Jadi cara ngoleh keuntungan yang berlipat-lipat Kak Dinto oleh dedih karena setong min haitsul amkina. Saya nomor 2 min haitsul azmina. Saya nomor 3 min haitsul kaifiyah. Panjenengan mungkin kedua tetangga otambah teretan atau siapapun sepanjengan ngegeli orang itu umroh berkali-kali kan bodoh haji berkali-kali dan pun tidak dapat menyalahkan karena mungkin Kak Dinto termasuk tipe saya nomor 3. Kenapa? Karena fadilah keutamaan ibadah, karena pahala yang diraih. Kak Dinto tergantung dari tempat. Rasulullah ada khairul biqa al masajid wa syarrul biqa al aswaq. Tempat yang terbaik masjid. Maka dan tulisan dengan asopor makin para pak nabede tempat saya paling bagus. Tempat terbaik adalah masjid. Tempat yang paling tidak baik adalah mall atau pasar. Pertanyaan pun kama pernah dan tulisan panjenengan masjid atau tunjungan plaza. Kira-kira
Atau Royal Plaza. Napa boleh? Napa boleh? Galaxy Mall. Galaxy Mall. Alim nih soal liberian ke Galaxy Mall. Apa maksudnya? Padahal kata Nabi tempat terbaik masjid, tempat yang paling tidak baik pasar mall. Dan antar masjid yang satu dengan yang lain juga berbeda. Salat Masjidil Aqsa sebede Palestina sakalian lebih bagus tembang masjid lain 500 derajat. Salat Masjid Nabawi, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwa illal masjidil haram. Salat di masjidku ini di Madinah satu kali lebih baik dari salat di masjid lain 1000 kali, kecuali Masjidil Haram. Menabi Masjidil Haram, wa salatun fil Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi salatin fi ma siwa. Salat Masjidil Haram sekalian lebih utama, lebih bagus tembang salat keborah sumenep utawa kang mabe 100.000 kali. Pas tak terus ke Mekah. Pas tak terus ke Mekah. Terus lagi. Dan kula husnudzon, orang yang melakukan umroh berkali-kali mungkin karena gak dinto. Itu si pertama. Saya nomor 2 min haitsul asmina, dari faktor betul. Lain waktu, lain perolehan keutamaan, lain waktu, lain perolehan pahala. Sehari semalam gak itu beda Pak lekor jam. Lain pangabekte bekto siang, sareng pangabekte tengah malam. Karenanya mana bibedeh bimbingan dari Rasulullah seaparing petotu cek bede bekto se utama, bede bekto se banyak fadilana, maka kemudian ada perintah Pak lekor jam kak gitu bekto se paling utama, se paling sae tengah malam, kong langkong sepertelok malam terakhir, sepertiga malam terakhir, kalau 1:30 sampai subuh. Karenanya kemudian ada perintah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman. Dan boleh sahabatkan epakon bungo, epakon atahajjud. Samenggu beda beto mare. Ada hari-hari baik. Hari Senin, hari Sai, hari Kamis, hari Sai. Senin, Kamis kadinto areh di mana amal dan kula sareng panjenengan eca bisa kisah malaikat menangkan laporan mingguan. Karenanya Nabi suka hari Senin, hari Kamis puasa. Karena hari baik. Selain hari Senin, dzalika yaumun wulid. Hari itu hari di mana aku dilahirkan. Maka orang yang punya mental pedagang dalam tanda petik dikejar waktu-waktu yang utama. Panjenglah bental, panjenglah guling, termasuk guling seanyambe boleh. Eman Nabi kak dinto tidak dimanfaatkan. Bentuk yang utama. Neng orang kejar berut gitu sebenarnya kata ini penyenglah bentar penyenglah guling ini yalle
sayang waktu dilewatkan. Senin puasa, Kamis puasa, malam Jumat tak lupa mau surat Al-Kahfi, tak lupa mau surat Yasin, dan seterusnya. Tak lupa mageruduk malam itu kelebihan lantunan sholawat. Kenapa? Eka dintoh ladang pahala, eka dintoh ladang keutamaan. Eman kak dintoh mana bita irpi. Sampai kejukan dalam setahun. Ada bulan-bulan yang utama. Setiap bulan saya, tetapi ada bulan yang lebih utama. Sehingga beliau istilah Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan. Akadia ator gelak setiap Allah, setiap Rasulullah apareng oneng dek beden kau desan pating menangkap bimbingan dari Rasulullah. Mana bi bede areh seotama bede pakon sepeneka juga mana bi bede bulan otama bede pakon sehingga bede puasa Rejab sehingga bede puasa bulan haji bersama. Nah kak nentok ladang mengkudan kula sarang banyak orang yang bermental pedagang akan dikejar. Sayang kalau ini dilewatkan. Saya nomor 3 min haitsul kaifiyah. Dari faktor cara pangabekte. Lain cara, lain ngaule keutamaan, lain ngaule genceran. Agak digelak dan kula sareng panjenengan masuk ke masjid. Kan itu menamik kemas sesuai kalau etika ongke ke masjid benih namung kenging setong dua gencer tapi pan sepenapan genceran begitu naik ke masjid ampun beda etika napa doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik ya Allah bukakan untukku pintu rahmat sebab masjid ini kekenangan rahmat. Maka ketika kita akan masuk ke masjid nyuwun ke Allah supaya dibuka pintu rahmat maklek kaule den kula sareng panjenengan. Nomor 2 begitu ning ke masjid taman edel paklian. Napa? Nawaitul i'tikafa fi hadal masjid sunnatan. Niat pula i'tikaf di masjid panika sunnat karena Allah. Napa boleh? Sebelum nalongku karena masjid kayak itu dalam Allah, maka dan kula sareng panjenengan parjugah keangkuy ngereng etika masuk ke dalam Allah. Jangankan masuk dek dalam Allah, masuk ke rumah orang saja ada etika. Napa etikanya? Salah. Maka nalikana masuk di dalam Allah jangan lupa as-salat tahiyatul masjid. Kenjaran boleh. Doa kenjaran. Niat iktikaf pun etaman kenjaran. As-salat tahiyatul masjid kenjaran boleh. Maka selama menunggu as-salat mungkin gelek seperempat jam lagi. Saabit dan kula sareng panjenengan ngantos ka dinto bejer sareng Allah ngaule genceran as-salat. Karena yang dituju salat. Sementara dan kula sareng panjenengan ngantos karena ampun niat iktikaf maka bejer sareng Allah selama menunggu didirikannya salat ampun ngaule genceran as-salat. Sanajan ketondo tengideg. Sami sareng mangken kadinto ngaji.
Nabi panjenengan ampun nawaitu niat ngaji sanajan tengedah tetep oleh ganjaran ngaji. Mila nasi ketolu ya tore asare. Burung asare lagi. Napa boleh gelek saampun den kula sareng panjenengan ngantos seperempat jam kemudian sholat didirikan. Sholatul jamaati khairun min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajatan. Sholat berjamaah lebih baik atau lebih utama dari apa yang ditimian 17 derajat. Menabi orang Kak Dinto andi profesi sebagai pedagang oleh keuntungan 100%. Ampun bunga, Masya Allah. Nang ke 100.000 paju 200.000 bunga tak bunga. Masya Allah. Le semakin benih 100%, petolekor persen, petolekor 240. Kenapa? Benih petolekor persen. 2.700%. Umpama mangken kan kosong bantuan tunai, beda bantuan langsung tunai. Umpama panjenengan kumpul sareng Bapak Kepala Desa. Ini kan alhamdulillah beda bantuan dari atas dari pusat. Cuma pele 1 juta musuh 17 juta. Kalak salah satu. Panjenengan mundut sana apa? 1 juta napa 17? Mun beda pilihan 1 juta 17 pas panjenengan mundut 1 juta. Panjenengan termasuk orang napa? Tare. Termasuk orang napa? Mangken beda pilihan. Allah seaparing pamilihan mun bungkus setong mun masjid abajang berjamaah 17. Milih si kamu. Milih si kamu. Milih jompo. Pas dekik saampuna turun dari masjid beda boleh etika. Napa boleh semangken dan kula sareng panjenengan kak kita bedi turun dari masjid dekik bodoh seperti dewasa, bodoh seperti di tempat usaha toko, bodoh mungkin semoga kantor makin bedi di kantor. Menabi omke ke masjid kak dinto seesare rahmat, maka dan kula sareng panjenengan anyong onda ke Allah supaya dibuka pinturan turun dari masjid dan kula sareng bedi nyari fatul karunia dari Allah. Bude Tegal, bude Sabo, bude pasar, bude tempat usaha, bude kantor. Maka turun dari masjid agama mengajarkan aduna boleh. Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Ya Allah, bukakan untukku pintu fadlmu karunia. Lain cara, lain perolehan pahala. Dan itu saya maksud dan kula min haitsul kaifiyah. Sehingga karenanya kemudian ada orang yang mengklasifikasir cema-cema ibadah. Puasa beda puasa na orang awam, beda puasa na orang khos, beda puasa na khawasil khawas. Ini karena kaifiyah. Beda puasana orang awam, beda puasana orang khos, beda puasana khawasil khawas. Daripada lapar, kan lain perolehan pahala yang didapatkan. Karena caranya yang berbeda. Daripada haji, tapi lain perolehan pahalanya. Milana beda istilah haji mabrur. Beda istilah haji makbul,
Beda istilah naudzubillah haji mardu. Kan itu karena faktor kaifiyah. Orang yang mempunyai karakter pedagang, mereka akan mengejar keutamaan-keutamaan itu. Keangkui ngoleh keuntungan ukhrawi dalam bentuk perolehan keutamaan, dalam bentuk perolehan pahala. Pertanyaannya pun dan boleh sahabatnya tak masuk sekadima. Napa tipe rasional, napa tipe emosional, napa tipe pedagang gelek kali, atau tidak masuk sama sekali. Naudzubillah. Maka lewat pengajian sesingkat itu ngiring budun boleh sahabat dengan menumbuhkan semangat ibadah, menumbuhkan semangat keangkui hadir di masjid. Sebab kak dintoh baitullah, ben kak dintoh cerminan dari kualitas keimanan seseorang. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil ila akhiril hayat. Iman kak dintoh kan abstrak. Iman kak dintoh kan tak pada. Padanya iman kak dintoh dari sikap, dari perilaku. Karenanya iman kak dintoh selalu dihubungkan dengan perilaku. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Amul ja'a kita falyukrim jaruhu. Amul ja'a kita tagih. Termasuk dan kula sarapan yang hadir di masjid kak gitu. Kak itu pun aplikasi dari keimanan seseorang. Termasuk juga akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Paling bagus iman seseorang, paling bagus akhlak. Mari kita tingkatkan keimanan kita dengan mewujudkan perilaku-perilaku ngiring perintah Allah, ngiring perintah Rasulullah SAW, termasuk diantaranya untuk memakmur masjid. Sekali itu saya bisa lihat lagi di saat semakin orang yang mungkin betul-betul nasabura. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi